Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Nur Hadijah. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi mengenai masalah ekonomi yang sedang dihadapi era pemerintahan Jokowi pada masa peralihan presiden. Oke, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi Jokowi 2019 sampai 2024 dari investor hengkang, daya saing lemah hingga utang yang membengkak. Jokowi telah mengatakan bahwa investasi asing atau FDI merupakan kunci bagi Indonesia agar bertahan di tengah ancaman resesi dan ketidakpastian ekonomi global yang disebabkan oleh semakin intensnya perang dagang Amerika Serikat dan Cina. Pertumbuhan ekonomi lambat di kuartal 2, khususnya menjelang lebaran, padahal itu titik tertinggi dalam satu tahun di mana konsumsi rumah tangga harusnya mencapai di atas 5,2 atau 5,3%. Tapi kelas menengah atas justru menahan belanja, mungkin khawatir soal kebijakan perpajakan. Ada juga yang khawatir soal struktur kabinet mendatang. Untuk kelas menengah ke bawah, ada beberapa tekanan seperti kenaikan tarif listrik dan BPJS. Jadi mereka berjaga-jaga dari sekarang dengan lebih berhemat. Ini efeknya berbahaya karena 57% ekonomi Indonesia dipotong konsumsi rumah tangga. Oke, selanjutnya besaran pertumbuhan yang tidak sesuai harapan memang menodai capaian ekonomi kabinet kerja periode pertama di bawah pimpinan Jokowi. Pada kampanye pemilihan umum 2014, Jokowi dengan ambisius menargetkan pertumbuhan Indonesia sebesar 7%. Namun dalam 5 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi hanya tumbuh rata-rata 5%. Bahkan sempat menyentuh 4,79% pada tahun 2015. Pemerintah mematok target pertumbuhan tahun ini sebesar 5,3%, sedikit di atas pertumbuhan 5,17% tahun lalu. Ada indikasi bahwa target ini pun meleset. Dalam 1 minggu terakhir, Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF sama-sama menangkas proyek pertumbuhan Indonesia menjadi hanya 5% tahun ini dan yang sebelumnya 5,2% dan 5,1%. Menurut masing-masing lembaga beberapa bulan silam, ada kemungkinan besar di kuartal 4 akan ada penghematan belanja pemerintah karena bersiap untuk menghadapi pelebaran defisit anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Ini yang membuat IMF dan Bank Dunia menaruh proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini pada 5%. Namun kalau lembaga dunia bilang 5%, biasanya ada kemungkinan realisasi pertumbuhan justru di bawah 5%. Nah, teman-teman di sini bisa lihat ya, ada gambar kurva utang Indonesia dari 2015 sampai 2019 dalam triliunan rupiah. Di sini kurvanya naik ya, teman-teman bisa lihat. Pada periode pertama, Jokowi memiliki impian ambisius untuk mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan konektivitas baik di laut, darat maupun udara. Di kategori ini, Jokowi dapat dikatakan sukses. Beberapa infrastruktur yang telah atau sedang dibangun antara lain Tol Trans Jawa, Tol Trans Sumatera, Tol Trans Sulawesi, dan Tol Trans Papua. Total pada 245 proyek strategis nasional atau PSN yang diperkirakan akan memakan biaya hingga 4.197 triliun. Pembangunan ini pun turut meningkatkan utang Indonesia. Setahun setelah dilantik pada 2014, utang Indonesia tercatat sebesar 3.165 triliun atau 27,43% dari produk domestik bruto atau PDB. Rasio utang pada PDB tersebut meningkat dalam 5 tahun terakhir mencapai 4.418 triliun atau 29,98% dari PDB tahun lalu. Oke, selanjutnya pemerintah telah menetapkan target rasio utang yang dipatok paling banyak 30% dari PDB. Walaupun per Agustus tahun ini utang Indonesia telah mencapai 4.680 triliun atau 29,8% dari PDB. Pengamat mengatakan dari sekian banyak proyek infrastruktur tersebut, ada sejumlah proyek yang utilitasnya masih rendah dan salah perencanaan, sehingga dampak
dampaknya belum bisa dirasakan oleh warga di daerah. Teman-teman bisa lihat ada gambar proyek atau bangunan yang belum jadi. Keterangan gambar untuk periode 2019 sampai 2024, Jokowi mengatakan akan melanjutkan proyek infrastruktur dengan penekanan pada konektivitas antara kawasan industri dengan kawasan ekonomi khusus. Sekarang kita bahas untuk periode kedua, Jokowi mengatakan bahwa ia akan melanjutkan proyek infrastruktur dengan penekanan pada konektivitas antara kawasan industri dengan kawasan ekonomi khusus. Selain itu juga ia juga berjanji meningkatkan sumber daya manusia atau SDM dengan menjamin kesehatan ibu hamil, bayi, dan balita, meningkatkan kualitas pendidikan, dan reformasi birokrasi. Pengamatan ekonomi memprediksi bahwa tim ekonomi pemerintah Jokowi Ma'ruf baru akan bergulat dengan tantangan struktural ekonomi tersebut setelah tahun 2022. Dalam 1 atau 2 tahun setelah pelantikan, tim ekonomi baru susunan Jokowi Ma'ruf nampaknya masih akan bergulat dengan indikator makroekonomi jangka pendek seperti mengurangi tekanan atas inflasi, menahan depresiasi rupiah, menahan aliran keluar dana asing, serta menjaga agar pertumbuhan ekonomi tidak sampai di bawah 5%. Setelah badai resesi reda, tim ekonomi baru bisa berpikir lebih jernih soal janji pengembangan SDM yang memang akan memakan waktu cukup panjang. Untuk mencapainya, mereka baru akan memikirkan tantangan struktur ekonomi tahun 2022 ke atas. 5 tahun lalu, Jokowi berjanji menyederhanakan regulasi untuk mendorong pengembangan ekspor berbasis industri. Dalam 5 tahun mendatang, pemerintah sebaiknya menetapkan agenda prioritas untuk merevitalisasi industri manufaktur karena ini akan mengurangi ketergantungan kepada komoditas. Kalau kita bandingkan tahun 2000 dulu, industri manufaktur dapat menyumbang lebih dari 50% volume ekspor Indonesia, sekarang digantikan oleh ekspor komoditas. Oke, sekian dari saya materi masalah ekonomi yang sedang dihadapi era pemerintah Jokowi pada masa pemilihan presiden. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.